Halo semua, gimana dengan berita yang lagi heboh ya dengan larutan asam sulfat, asam folat yang sedang epik-epiknya nih. Dan ternyata aku juga punya larutan asam yang dapat menggemparkan dunia perrotian. Nah, di sini aku tidak memaksakan kalian ya untuk mencoba atau untuk percaya karena kalian harus percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, di sini aku hanya akan memberikan bukti yang konkret dan nyata seperti ini. Seratnya halus, lembut dan moist banget, ini anti dehidrasi. Nah, kalian ikuti aja ya, caranya mudah banget, tapi aku tidak menggunakan asam-asam yang tadi. Aku akan menggunakan formula asam yang lain. Nah, ikuti aja ya tutorialnya dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Di sini aku gunakan air susu yang hangat, aku tambahkan dari susu bubuk aja. Kemudian 1 butir telur ukuran sedang. Aku gunakan air yang hangat karena tidak mengulen atau menggunakan mixer. Kemudian aku tambahkan dengan gula pasir dan ragi instan. Pastikan ragi yang aktif. Sangat standar dan sederhana. Tapi kalian ingat, ikuti prosesnya, tahapannya, pahami dari awal sampai akhir. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur merata dan diamkan sebentar ya. Sampai raginya aktif. Nanti akan terlihat busa-busa, raginya itu berbuih ya. Kalau udah aktif seperti ini, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi. Di sini aku gunakan tepung terigu protein tinggi yang curah aja loh. Nah, tapi jangan khawatir, dari bahan yang ekonomis ini akan kita buat menjadi roti yang istimewa. Lalu tambahkan dengan garam. Dan tibalah saatnya, di sini aku akan menggunakan ya baking soda. Wajib ya, kalau bisa kalian timbang semua bahan harus akurat dan wajib tepat. Nih, kalau disendokin, di sendok teh, ya seperti itu tuh banyaknya. Aku nggak berani memberikan rekomendasi untuk takaran sendok ya, karena bagaimanapun juga harus tepat. Dan saat inilah akan aku gunakan larutan asam asetat, yaitu cuka. Nih, aku berikan 12 tetes. Ingat ya, asam asetat, bukan asam sulfat atau asam folat. Nah, ini nih akan terlihat berbusa saat kita teteskan pada baking soda. Dan ini adalah soulmate-nya, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Dan yang baru mengikuti channel aku, atau yang udah mengikuti channel aku dari kemarin dan juga udah mencoba, inilah yang aku sebut dengan formula ajaib. Terlihat berbusa ya, dan ingat, formula ajaib ini harus kalian gunakan dengan tepat agar hasilnya maksimal. Dan ingat juga, kita penggunaannya tuh sedikit loh ya dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Jadi jangan kalian kira ini akan jadi seperti asinan. Lihat dong perbandingan asam asetat dengan baking soda dan tepung yang kita gunakan. Pertama tadi gramasi harus tepat, dan kalian lihat kedua konsistensinya lunak seperti ini ya, nggak usah khawatir. Karena adonan roti yang lembut itu emang lunak. Nah, sekarang aku istirahatkan dulu 5 menit. Istirahat 5 menit ini aku anjurkan untuk pembuatan adonan yang banyak di atas 250 gram ya. Sebenarnya kalau 250 ini bisa langsung aja kita kerjakan kembali lanjutannya tanpa istirahat. Tapi waktu istirahat ini akan membantu adonan kita tuh lebih tercampur merata dan akan lebih memudahkan kerja kita saat mencampurnya dengan margarin atau butter. Di sini aku menggunakan butter margarin dari Royal Palmia. Itu ekonomis ya. Nah, ini kita campurkan kembali tentunya sampai merata. Kalian akan merasakan perbedaannya diistirahatkan dengan tidak saat mencampurnya dengan margarin atau butter ini. Ini lebih halus di tangan. Udah tercampur merata tuh. Masih melekat-lekat ya. Dibulatkan. Dan ini akan aku istirahatkan. Tutup dengan plastik, lebih rekomen biar lebih cakep. Aku tutup lagi dengan kain ini. Kurang lebih waktunya 60 menit sampai double size tentunya sesuai suhu ruangan. Nah, sekarang aku akan buat bahan isian ya. Di sini aku gunakan minuman saset bubuk itu Delphi Cocoa gitu ya. Kalau enggak, kalian boleh menggunakan coklat bubuk biasa. Untuk satu resep roti ini kalian boleh buat setengah isiannya karena ini masih ada sisanya ya. Kemudian tepung terigu serbaguna. Lalu tambahkan dengan gula pasir, sebenarnya untuk rasa manis sesuai selera. Kemudian aduk dulu ya, merata. Dan di sini aku gunakan SKM, susu kental manis, itu 30 ml yang dicampurkan dengan air. Campuran SKM dan air itu sampai sebanyak 200 ml.
Nah, kan SKM-nya tadi udah manis, jadi kalian tinggal dirasa-rasa deh. Kalau kurang manis, bisa ditambahkan lagi gulanya. Nah, ini kita satukan dulu, diaduk sampai nggak ada lagi yang bergerindil. Nggak perlu disaring sih, karena saat kita masak, nih aku masak dengan api sedang cenderung kecil, terus diaduk jangan ditinggal sampai terus mengental. Untuk kekentalannya sesuai selera ya, kalau kurang kental kalian bisa tambahkan tepung atau tadi dikurangi cairannya. Kalau udah, langsung aja kita pindahkan, aduk-aduk kembali dan tambahkan dengan 1 sendok makan margarin atau butter juga boleh dan aduk kembali. Kalau udah agak anget ya, nggak terlalu panas lagi, kalian pindahkan ke dalam piping bag. Nih, siap kita gunakan. Sangat mudah ya, membuat isian selai coklat. Oke, lanjut kita ke adonan yang udah aku diamkan sampai double size. Nih, ini adonannya nih lunak, lembut. Kalian udah bisa lihat ya, serat-serat glutennya udah terbentuk dengan baik. Dan kita folding dulu sambil buang udara di dalamnya. Ini kalian akan merasakan adonan ini halus, lembut banget di tangan. Nah, karena adonan ini lunak, olesi tangan dan alas kerja tipis aja dengan margarin agar tidak melekat ya. Dan kembali kita folding dulu, dipadatkan sampai tidak ada lagi udara-udara yang terjebak di dalamnya. Seperti ini, dan siap kita potong-potong. Untuk ukuran beratnya sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 7 bagian, setiap bagiannya itu berat adonan 70 gram setiap pieces. Nah, sekarang tibalah kita juga pada bagian yang paling penting juga. Kita harus padatkan, satukan kembali adonan-adonan ini, karena tadi kalau ditimbang-timbang mungkin ada yang kurang atau yang lebih. Nah, kalau masih melekat di tangan, kalian boleh olesi ya tangan dan papan kerja itu dengan margarin. Nih, caranya seperti ini. Kalian tekankan pada papan kerja, terus membentuk bulatan dan dipadatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Jadi perlu dipahami ya, syarat-syarat roti yang lembut itu tidak semata-mata hanya melihat resepnya aja, tapi prosesnya juga harus tepat. Yang pertama, gramasi yang tepat. Yang kedua, memahami konsistensi adonan yang sedang kita buat dan pencampuran yang baik. Yang ketiga, waktu proofing juga harus tepat, harus sempurna. Dan yang keempat, ini kita masuk ke bagian rounding. Roundingnya harus dipadatkan dan halus seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita akan istirahatkan, rilekskan adonan, ditutup kurang lebih 10-15 menit agar adonan ini mudah dibentuk. Nah, setelah waktu istirahat, kita mulai dari urutan yang pertama, udah sedikit lebih lunak adonannya. Kita akan pipihkan menggunakan rolling pin perlahan aja ya, jangan terlalu ditekan, dan rolling pinnya bisa kalian olesi dengan margarin agar nggak melekat. Nih, kalian bisa lihat ya, konsistensi adonan tanpa ulen dan mixer itu tidak akan mudah sobek dan sangat elastis sekali. Kita lebar-lebarkan, tarik-tarik gitu, dan jangan lupa dibalik, letakkan bagian halus di permukaan bagian bawah karena nanti akan menjadi permukaan atas. Dan kita beri isian secukupnya. Lalu digulung, 2 kali gulung ya, dan tutup rapat setiap sisi, juga sisi kiri kanan. Nih, kita balik sekali lagi. Dan bagian atasnya akan kita potong-potong sebanyak 10 potong seperti ini. Dan mulailah kita untuk menyimpul dari ujung, disilangkan, kemudian tarik ke belakang. Kalian bisa lihat aja pada tutorial. Nah, jadi ya, sebenarnya penggunaan cuka atau asam asetat dengan baking soda yang aku sebut dengan formula ajaib ini emang sangat-sangat ajaib dan luar biasa. Jadi aku nggak perlu lagi sih, kalau menurut aku ya, aku menggunakan bread improver ataupun softener. Nah, bagi kalian yang mungkin masih menanyakan apakah masih perlu menggunakan BI atau softener, kalian coba dulu aja deh resep ini kalau mau dicoba. Nanti kalian bisa rasakan sendiri kira-kira perlu ditambah apa tidak. Nah, ini ya, kita sampai simpul yang terakhir, kemudian dilengkungkan seperti ini. Satukan kedua ujungnya rapat-rapat. Tapi bukan berarti aku menganggap formula ajaib ini sebagai pengganti bread improver dan softener ya, karena semuanya itu fungsinya berbeda. Nah, jika kalian melakukan proses ini dengan tepat, kalian mungkin tidak akan perlu menggunakan bread improver. Dan sebelumnya kalian juga harus paham fungsi dari bread improver. Bread improver itu membantu ragi agar glutennya tetap kokoh
mengembang dengan baik, sehingga itulah yang akan menjadikan roti ini lembut. Tapi jika tanpa bahan BI tersebut, kalian mengolahnya udah dengan baik, itu nggak perlu lagi menurut aku. Jadi kita memang harus terus banyak berlatih, mencoba, dan memahami adonan yang sedang kita buat. Karena setiap resep roti itu adonannya juga banyakannya agak berbeda-beda ya. Apalagi dengan metode tanpa ulen dan mixer, ini harus kalian pahami dan pelajari sampai kalian soulmate dengan adonan ini. Ada yang mencoba hanya sekali, alhamdulillah. Kalau belum, ya berarti memang harus perlu proses belajar lagi dan lagi. Jangan khawatir, terus semangat. Selagi pabrik tepung itu masih ada, sekarung belum cukup, ya 2 karung nyobanya ya kan. Yang pasti juga usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Rajin mencoba, pastinya akan bisa. Nah ini terus ya, kita simpulkan. Oh ya, bagi kalian siapa aja nih yang udah pernah mencoba formula ajaib, tulis di kolom komentar beserta testimoninya ya, hasilnya gimana. Dan jangan kira adonan ini akan asam. Asalkan penggunaan baking soda dan cuka itu tepat, rotinya juga nggak akan berbau soda. Oh ya, kalian juga harus tahu loh, fungsi formula ajaib ini baking soda dan cuka itu akan menjadikan adonan roti itu lembut dan mengembang dengan baik. Ini udah selesai semua. Oh ya, 2 buah nih aku coba taruh di cupcake. Kebetulan satu agak jebol, jadi aku masukin di cupcake. Tadi kita istirahatkan dulu sampai mengembang 80% aja. Ingat 80%, jangan sampai double size karena setelah 80% masih ada tahapan untuk pengolesan kuning telur dan air susu. Seperti ini, olesi perlahan aja. Jadi kita oleskan bahan olesan ini 10 menit sebelum masuk oven. Nah, karena itulah aku sarankan kepada kalian untuk pengembangannya itu hanya 80%, nanti sisanya dia bisa mengembang kembali saat kita oleskan dengan bahan olesan ini. Dan saat ini oven juga udah kalian panaskan ya. Satu tips untuk kalian, jika kalian ragu untuk mengoleskan, takut menembus kulitnya, bisa kalian letakkan dulu sebelum dioles tuh 2-3 menit di kulkas, baru deh kalian oles. Nah sekarang waktunya pengovenan, ini juga penting karena setiap oven itu, mau oven yang sejenis, tidak sejenis, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Gimana caranya? Ya kalian harus rajin mencoba, agar kalian memahami suhunya, berbanding dengan waktu itu berapa untuk oven kalian masing-masing. Resep itu hanya panduan ya. Nah ini selagi panas, olesi permukaannya tipis aja dengan butter atau margarin. Jangan terlalu banyak juga, nanti kalau kalian plastikin tuh bisa melekat-lekat. Lebih terlihat shiny dan lembut. Itu tuh tadi emang udah jebol. Maka itu aku letakkan di cupcake. Oh kalau diletakkan di cupcake bentuknya seperti itu tuh. Cakep juga. Dan lebih tinggi ya. Nah ini dia, ini kita beri nama apa ya rotinya ini? Roti asam asetat. Oh ya, bagi kalian tulis dong di kolom komentar kira-kira nama apa yang tepat untuk roti ini. Dan ini yang sangat lembut, moist, dan rasanya tuh agak teksturnya itu kalau kita gigit tuh agak beda deh dengan roti yang tanpa menggunakan formula ajaib. Gak bisa aku gambarkan seperti apa, yang pasti enak, lembut banget. Kalian harus mencobanya sendiri. Nih, ini ya, kalau aku penyet-penyet itu udah terlihat sekali. Ini aku belah dulu. Seperti itu. Nah, ini agak, oh ya, ini yang aku belah ini yang emang itu, yang udah agak bleber coklatnya, karena yang lain bentuknya kan cakep. Nih seratnya, kalau nggak terlihat sebentar, ada yang lebih jelas lagi. Tuh, lembut banget ya. Rotinya selembut kapas, seratnya. Ini nggak kaleng-kaleng loh. Aku bener. Tapi ya tadi, kalau kalian nggak percaya ya kalian boleh menggunakan resep andalan kalian masing-masing. Nih kalau menggunakan cupcake tinggi dan bagian bawah juga matang merata sempurna. Di sini aku menggunakan tadi silikon baking mat, dan untuk alas kerja juga silikon juga ya. Nah untuk perlengkapan peralatan baking, cooking kitchen seperti baking paper yang lucu-lucu, cupcake dan apalah itu, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi untuk pemesanan. Nah ini sebentar kita akan buka dulu seratnya, kalian bisa lihat ya. Dan isian coklatnya lumer
nggak akan mengeras, walaupun rotinya udah dingin. Seratnya halus, panjang-panjang, dan lembut. Asalkan kalian ikuti prosesnya, tahapannya dipahami dan dipelajari, pasti kalian akan sukses buat roti tanpa ulen dan mixer juga dengan formula ajaib. Nah, bagi kalian yang udah pernah mencoba roti yang aku buat ini, tolong tulis testimoninya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.